Damai sejahtera, saudara yang dikasihi Kristus. Angela Merici Biblical Center mengajak kita mendalami Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Kisah Para Rasul bab 4 sampai dengan bab 8. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Petrus dan Yohanes di depan Mahkamah Agama. Setelah menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah dan mengajar orang banyak. Imam-imam kepala dan orang-orang Saduki sangat marah karena para rasul mengajar bahwa dalam Yesus ada kebangkitan. Petrus dan Yohanes ditangkap dan ditahan sehari. Sementara itu, jumlah orang beriman meningkat sampai 5.000 orang. Keesokan harinya, para pemimpin Yahudi mengadakan sidang di Yerusalem bersama imam besar Hanas dan Kayafas. Petrus dan Yohanes dihadapkan ke sidang itu dan diperiksa dengan pertanyaan, "Dengan kuasa mana kamu bertindak demikian?" Jawab Petrus penuh Roh Kudus, "Hai para pemimpin umat, ketahuilah bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini disembuhkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Sidang heran karena melihat Petrus dan Yohanes adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Maka mereka menyuruh keduanya meninggalkan sidang. Sementara itu mereka berunding, "Tindakan apa yang harus kita ambil? Mereka telah membuat mukjizat menyolok yang tidak bisa kita sangkal." Lalu keduanya dipanggil kembali dan diperintahkan supaya jangan sekali-kali berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Doa jemaat. Setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes kembali ke teman-teman mereka dan mengisahkan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala. Mendengar itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, "Ya Tuhan,
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di dalam kota ini telah berkumpul Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Lihatlah bagaimana mereka sekarang mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan berani. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Cara hidup jemaat. Kumpulan orang-orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada tiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ananias dan Safira. Seorang bernama Ananias menjual sebidang tanah dan menyerahkan uangnya kepada para rasul, tetapi sebagian ia tahan dengan sepengetahuan Safira istrinya. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan matilah ia. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus,
Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan matilah ia. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tanda dan mukjizat. Para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun, mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Dibebaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Para rasul di hadapan mahkamah agama. Kedua rasul ditangkap oleh para pengawal bait Allah, lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Kata imam besar, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud
membunuh rasul-rasul itu. Di dalam mahkamah agama ada seorang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Ia berkata, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Belajarlah dari pengalaman Teudas dan Yudas orang Galilea. Aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkannya. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, Prokhorus, Filipus, Timon, Parmenas, Nikanor, dan Nikolaus. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Stefanus penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Beberapa orang dari jemaat Yahudi Libertini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tak dapat mengalahkan dia karena Roh Kudus. Lalu mereka menghasut orang banyak dan membawa Stefanus ke mahkamah agama. Mereka memajukan saksi-saksi palsu
yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucap perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar ia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Pembelaan Stefanus. Lalu Stefanus mengisahkan seluruh sejarah keselamatan mulai dari Abraham, Ishak, Yusuf yang lebih dahulu ke Mesir, disusul oleh Yakub dan seluruh keluarganya. Di sana mereka berkembang menjadi bangsa yang besar, lalu ditindas oleh orang Mesir. Kemudian tampillah Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir melalui padang gurun selama 40 tahun. Mereka masuk ke tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua. Kemudian muncullah Raja Daud dan Raja Salomo yang mendirikan bait suci. Stefanus mengakhiri pembelaannya dengan kata-kata ini, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Stefanus melihat kemuliaan Allah. Mendengar kesaksian Stefanus, anggota Mahkamah Agama tertusuk hatinya. Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke atas dan berkata, "Aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Stefanus dibunuh. Orang-orang berteriak-teriak dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah dia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan di Yerusalem. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul,
tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Di situ ada juga seorang bernama Simon. Ia seorang tukang sihir dan banyak sekali pengikutnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon, tukang sihir itu, juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika para rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setiba mereka di sana, mereka berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu."
Filipus dan Sida-Sida dari Etiopia. Lalu seorang malaikat menyuruh Filipus pergi ke selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Di sana ada seorang Sida-Sida dari Etiopia. Ia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berbicara demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Kristus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kisah Para Rasul bab 4 sampai dengan bab 8. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi berikut. Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita akhiri presentasi ini dengan doa. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan di dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.